Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Fikri menurunkan ranselnya begitu angkot tua yang ia tumpangi berhenti di pinggir jalan tanah berbatu. Jalan itu sepi, hanya dipagari sawah luas di kiri kanan, dengan deretan pohon jati yang menjulang. Matahari sore sudah merayap turun, membuat bayangan pohon memanjang seperti garis-garis gelap di tanah. Di hadapannya berdiri gapura kecil bertuliskan, "Selamat datang di Desa Waringin." Cat putihnya sudah pudar, beberapa huruf mulai terkelupas. Fikri menarik napas panjang. Tujuannya jelas, ia datang ke desa ini untuk meliput sebuah misteri yang sempat viral di forum horor online, tentang sebuah jembatan yang katanya angker. Fikri, yang dikenal suka berburu kisah seram untuk channel Jam Jelajah Misteri, merasa tempat ini sempurna. Desa terpencil, suasana sunyi, dan kisah menyeramkan yang dipercaya warga. Semua unsur itu bisa menjadi cerita menarik. Begitu melangkah masuk ke desa, ia melihat beberapa warga sedang duduk di teras rumah bambu, sebagian sibuk menjemur padi. Suasana desa tampak biasa, tapi Fikri memperhatikan sesuatu. Setiap kali ia menyebut kata jembatan, raut wajah warga berubah. "Mas mau nginep di sini?" tanya seorang bapak berusia sekitar 50-an yang mengenakan sarung. "Iya, Pak. Saya mau cari tahu soal jembatan yang ada di desa ini," jawab Fikri, mencoba ramah. Bapak itu menatapnya lama, lalu menurunkan suara. "Mas, hati-hati kalau lewat situ. Jangan coba-coba." "Kenapa, Pak?" Bapak itu tak langsung menjawab. Hanya menoleh ke arah barat, ke jalan setapak yang dipenuhi semak. "Kalau Mas serius mau tahu, nanti malam datanglah ke rumah Pak Lurah. Biar beliau yang cerita. Saya sendiri, nggak berani ngomong banyak." Fikri mengangguk, mencatat dalam hati. Ia paham benar, biasanya warga desa lebih percaya berbagi cerita lewat tokoh tua atau pemimpin. Malam di rumah lurah. Menjelang malam, Fikri dipandu seorang pemuda desa ke rumah Pak Lurah. Rumahnya sederhana tapi besar, berdinding tembok kusam. Di ruang tamu, lampu minyak menambah kesan suram. Pak Lurah adalah pria sepuh berambut putih, sorot matanya tajam. Ia memandang Fikri dari balik asap rokok kretek. "Mas ini mau bikin cerita ya?" tanyanya. "Iya, Pak. Saya dapat info dari internet tentang jembatan angker di desa ini. Katanya ada larangan aneh, tidak boleh menoleh kalau melintas. Saya ingin tahu asal-usulnya." Pak Lurah menghela napas panjang. "Kalau Mas cuma mau hiburan, mending jangan. Banyak orang sudah jadi korban." Fikri memasang wajah serius. "Saya tidak main-main, Pak. Saya ingin mendengar cerita sebenarnya." Hening sesaat. Angin malam menyusup lewat jendela, membawa suara jangkrik. Pak Lurah akhirnya mulai bicara. Kisah jembatan angin setan. Dulu, di zaman Belanda, jembatan itu dibangun sebagai jalur penghubung antara dua desa. Letaknya di atas sungai kecil yang deras saat musim hujan. Konon, dulu pernah ada seorang gadis desa yang dipaksa menikah dengan tentara Belanda. Karena tidak mau, dia melarikan diri dan bunuh diri di jembatan itu. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh. Orang-orang sering mendengar suara tangisan di malam hari. Ada juga yang melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di tepi jembatan. Tapi yang paling menakutkan adalah larangannya. Orang tua kami selalu bilang, kalau lewat jembatan itu, jangan pernah menoleh ke belakang. Kalau menoleh, dia akan ikut pulang. Pak Lurah berhenti sejenak, menatap mata Fikri dengan serius. Sudah banyak yang bandel. Ada pemuda dari kota, katanya tidak percaya. Dia sengaja menoleh. Sejak malam itu, hidupnya tidak tenang.
Katanya setiap malam dia mendengar suara perempuan menangis. Akhirnya, dia meninggal gantung diri. Warga percaya, arwah perempuan itu menempel padanya. Fikri merasakan bulu kuduknya meremang. Cerita itu begitu hidup saat keluar dari mulut Pak Lurah. Tapi di sisi lain, rasa penasaran semakin membara. Kalau begitu, Pak, bolehkah saya melihat jembatan itu besok? Pak Lurah menatap tajam, lalu berkata lirih. Kalau Mas nekat, jangan sendirian. Ingat pesan saya, jangan menoleh. Tidak peduli apapun yang Mas dengar, jangan menoleh. Malam yang gelisah. Setelah percakapan itu, Fikri menumpang tidur di rumah seorang warga bernama Pak Darto. Rumah kayu itu sederhana, dengan dinding anyaman bambu. Fikri diberi kamar kecil, hanya berisi tikar dan lampu minyak. Malam semakin larut. Desa begitu sepi hingga detak jam dinding terdengar jelas. Fikri mencoba tidur, tapi kepalanya terus memutar cerita tentang gadis yang bunuh diri di jembatan. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Saat itulah ia mendengar sesuatu, suara samar seperti tangisan. Fikri terdiam. Ia pikir mungkin hanya angin. Tapi suara itu semakin jelas. Tangisan lirih, seperti suara perempuan yang menahan sakit. Suara itu berasal dari arah luar rumah. Rasa penasaran langsung menggoda. Ia teringat pesan Pak Lurah, tapi rasa ingin tahu terlalu kuat. Fikri mengambil senter kecil, membuka pintu perlahan, dan melangkah keluar. Di halaman rumah, udara dingin menusuk kulit. Desa sunyi, hanya suara serangga. Tapi tangisan itu tetap terdengar, kali ini lebih jelas. Fikri berjalan menyusuri jalan tanah, melewati pohon jati yang menjulang. Tangisan itu menuntunnya semakin jauh, ke arah barat, ke arah jembatan. Bayangan jembatan. Dari kejauhan, Fikri mulai melihat bentuk jembatan itu. Kayunya tua, beberapa bagian lapuk, dengan pagar bambu rapuh di kiri kanan. Jembatan itu membentang di atas sungai yang airnya berkilau terkena sinar bulan. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun bergemerisik. Suara tangisan terdengar semakin jelas, bercampur dengan desiran angin. Fikri berdiri di ujung jembatan. Ia menyorotkan senter, tapi cahaya hanya menerangi sebagian papan kayu yang sudah kusam. Nafasnya berat, bulu kuduknya berdiri. Seolah ada sesuatu yang menunggu di seberang. Tangisan itu berubah menjadi bisikan. Bukan lagi samar, tapi jelas, seperti seseorang memanggil. Fikri? Fikri tersentak. Suara itu menyebut namanya. Ia teringat pesan Pak Lurah, jangan menoleh. Tidak peduli apapun yang Mas dengar. Tapi tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin ia tidak menoleh kalau ada sesuatu yang jelas-jelas memanggil namanya? Angin kembali bertiup, lebih kencang, membuat papan kayu jembatan berderit. Fikri berdiri di sana, ragu. Matanya menatap gelapnya sungai, telinganya menangkap tangisan yang semakin dekat. Dan di balik semua itu, ia tahu, larangan itu bukan sekadar cerita. Sesuatu benar-benar ada di sana. Akhir bab 1. Suasana malam di Desa Waringin semakin mencekam. Fikri baru saja menginjakkan kaki di ujung jembatan terlarang, tempat di mana banyak orang percaya arwah penasaran masih bergentayangan. Dan suara itu, kini terdengar tepat di belakangnya. Jangan menoleh, batinnya berulang-ulang. Namun rasa penasaran yang membunuh perlahan mulai menguasai dirinya. Fikri masih berdiri di ujung jembatan. Suara tangisan itu jelas sekali, seolah ada seseorang tepat di belakangnya. Nafasnya tercekat, jantung berdebar cepat. Ia ingat pesan Pak Lurah, jangan menoleh, apapun yang terjadi. Namun semakin ia menahan diri, suara itu terdengar semakin mendekat. Tangisan lirih berubah menjadi terisak keras. Dan suara itu menyebut namanya lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Fikri? Darah Fikri terasa membeku. Ia memejamkan mata, mencoba melangkah mundur perlahan.
Tapi setiap kali ia bergeser, papan kayu jembatan berderit, seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Senter di tangannya bergetar. Ia menyorot ke depan, memastikan jalannya, lalu memaksa dirinya mundur, satu langkah demi satu langkah. Sampai akhirnya, ia berhasil keluar dari jembatan dan kembali ke tanah padat. Saat itu juga, tangisan berhenti. Angin kencang mendadak reda, suasana kembali sunyi seperti semula. Fikri menghela napas panjang. Tangannya masih gemetar. Ia tahu, kalau tadi ia menoleh, mungkin sekarang keadaannya sudah berbeda. Tanpa membuang waktu, ia memutuskan kembali ke rumah Pak Darto. Saat tiba, jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Rumah Pak Darto gelap, hanya ada lampu minyak kecil di ruang depan. Fikri menutup pintu perlahan dan masuk ke kamarnya. Ia mencoba tidur, tapi sulit. Suara tangisan tadi seakan masih terngiang di telinganya. Bahkan ia merasa seperti ada seseorang yang menatapnya dari sudut kamar. Setiap kali ia membuka mata, bayangan di dinding terlihat bergerak. Tapi setiap ia menyorot dengan senter, tidak ada apa-apa. Akhirnya, dengan tubuh lelah dan pikiran penuh rasa takut, Fikri tertidur juga. Pagi itu, ayam berkokok membangunkan Fikri. Matahari sudah naik, sinarnya menembus celah dinding bambu. Pak Darto mengetuk pintu kamar. "Mas, sudah bangun? Ayo sarapan dulu." Fikri keluar dengan wajah letih. Ia hanya tersenyum tipis dan ikut duduk di dapur. Di meja, ada nasi jagung, sayur lodeh, dan sambal sederhana. "Tidurnya nyenyak, Mas?" tanya Pak Darto sambil menuang teh. Fikri ragu sebentar, lalu menggeleng. "Sejujurnya, Pak, tadi malam saya dengar suara tangisan dari arah jembatan." Wajah Pak Darto langsung berubah pucat. Ia meletakkan sendok, lalu menatap Fikri dengan serius. "Mas beneran dengar?" "Iya, Pak. Saya sampai ke jembatan. Suaranya jelas banget, kayak ada orang nangis sambil manggil nama saya." Pak Darto menepuk dahinya. "Astagfirullah. Mas, kenapa nekat keluar malam-malam? Sudah saya bilang, jembatan itu bukan tempat main-main. Kalau Mas dengar suara di sana, artinya, dia sudah tahu keberadaan Mas." Ucapan itu membuat Fikri semakin tidak tenang. Hari itu Fikri tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia berkeliling desa, mengambil gambar suasana, merekam beberapa wawancara singkat dengan warga. Banyak yang enggan berbicara, tapi sebagian ada yang memberi sedikit keterangan tentang jembatan. "Kalau malam, jangan lewat situ, Mas," kata seorang ibu paruh baya. "Dulu ada anak tetangga saya, pulang dari hajatan, lewat jembatan itu sambil nengok ke belakang. Besoknya dia sakit keras, gak sembuh-sembuh sampai meninggal." Cerita serupa terus ia dengar dari beberapa orang. Semuanya menekankan hal yang sama, jangan menoleh. Menjelang sore, Fikri kembali ke rumah Pak Darto. Ia menyalin hasil rekamannya, lalu bersiap istirahat. Namun ketika malam tiba, gangguan itu datang lagi. Pukul 11 malam, Fikri mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. 3 kali, pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Ia mencoba mengabaikan, berpikir itu hanya angin atau ranting. Tapi ketukan itu terus berulang. Dengan hati-hati, ia mengambil senter dan mendekat ke jendela. Dari celah bambu, ia berusaha mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Halaman gelap, hanya ada pohon pisang bergoyang ditiup angin. Fikri menarik napas lega. Tapi saat ia membalikkan badan, ia hampir menjatuhkan senter dari tangannya. Di cermin kecil yang tergantung di dinding, ia melihat bayangan samar seorang perempuan berdiri tepat di belakangnya. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Fikri refleks menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu sudah hilang. Keesokan harinya, Fikri kembali menemui Pak Lurah. Ia menceritakan semua kejadian sejak malam pertama.
Pak Lurah mendengarkan dengan wajah tegang. Saya sudah duga, Mas. Begitu Mas dengar suara tangisan di jembatan, berarti dia sudah memperhatikan Mas. Kalau sampai Mas menoleh waktu itu, mungkin sekarang Mas tidak bisa duduk di sini. Jadi sekarang bagaimana, Pak? Biasanya, orang yang sudah diganggu akan terus diteror sampai melakukan ritual pembersihan. Tapi, tidak semua berhasil. Kadang malah membuat arwah itu semakin marah. Fikri terdiam. Ia datang untuk mencari cerita, tapi sekarang cerita itu justru menjeratnya. Pak Lurah menambahkan dengan suara berat, saran saya, jangan berani-berani ke jembatan itu lagi, terutama malam hari. Kalau masih ingin selamat, hindari dia sebisa mungkin. Malam itu, Fikri benar-benar mencoba mengabaikan semua suara. Ia menutup pintu rapat, menaruh senter di samping tikar, lalu berusaha tidur cepat. Tapi tepat tengah malam, suara itu datang lagi. Kali ini bukan tangisan, melainkan suara langkah kaki di luar kamar. Pelan, tapi jelas, seperti seseorang berjalan mengelilingi rumah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar lagi. Kali ini di pintu, bukan di jendela. Fikri, suara lirih memanggil. Tubuh Fikri kaku. Suara itu persis seperti malam pertama, suara perempuan yang sama. Ia menutup telinga dengan bantal, memejamkan mata erat. Tapi suara itu terus berulang, memanggil-manggil namanya. Dan saat ia akhirnya memberanikan diri membuka mata, ia melihat sesuatu di langit-langit kamar. Sosok perempuan berambut panjang sedang menempel di sana, merayap pelan ke arahnya dengan kepala terbalik. Fikri menjerit, tubuhnya langsung meloncat keluar kamar. Ia berlari ke ruang depan, membangunkan Pak Darto dan keluarganya. Wajah mereka kaget saat melihat Fikri pucat dan ketakutan. Ada perempuan di kamar. Di langit-langit, teriak Fikri. Pak Darto segera mengambil lampu minyak dan masuk ke kamar. Tapi kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya tikar dan cermin kecil yang tergantung. Fikri terpaku. Ia yakin apa yang ia lihat nyata. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Dan dari tatapan Pak Darto, jelas sekali bahwa mereka semua tahu, teror dari jembatan itu sudah benar-benar mengincarnya. Sejak malam kedua itu, Fikri tidak bisa tenang. Ia terus merasa ada yang mengawasinya, bahkan di siang hari. Setiap kali melihat cermin, bayangan perempuan itu kadang muncul sekilas di belakangnya. Kadang ia juga mendengar langkah kaki mengikutinya, padahal jalan desa kosong. Warga desa mulai ikut resah. Beberapa orang bahkan enggan menyapa Fikri, seolah takut ikut terseret dalam masalahnya. Hanya Pak Darto dan keluarganya yang masih berani menampungnya. Suatu sore, Fikri duduk di beranda rumah, menatap jalan menuju jembatan. Bayangan malam-malam sebelumnya terus menghantuinya. Ia tahu larangan itu jelas, jangan menoleh. Tapi rasa penasaran dalam dirinya semakin besar. Apa yang sebenarnya ada di balik jembatan itu? Kenapa suara itu bisa menyebut namaku? Semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa ingin tahunya. Sore itu, seorang pemuda desa bernama Joko menghampirinya. Joko berusia sekitar 20 tahun, wajahnya keras, tubuhnya kurus. Mas Fikri, katanya pelan. Saya dengar Mas sudah diganggu arwah jembatan itu. Fikri mengangguk. Iya. Hampir tiap malam aku dengar suara tangisan, kadang malah lihat wujudnya. Joko menunduk sebentar, lalu berkata, saya pernah juga, Mas. Dulu saya lewat jembatan itu tengah malam, habis dari ladang. Tiba-tiba ada suara perempuan manggil-manggil. Saya hampir nengok. Untung bapak saya pernah wanti-wanti, jadi saya lari tanpa nengok sama sekali. Tapi sejak itu, sampai sekarang, saya masih kadang mimpi buruk. Kalau Mas sampai nengok, mungkin lebih parah lagi. Fikri menelan ludah. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Joko buru-buru pamit. Wajah pemuda itu terlihat benar-benar takut.
Malam itu, suasana desa sangat sepi. Bulan separuh menggantung di langit, sinarnya pucat. Fikri duduk di kamar dengan senter di tangan. Matanya lelah karena tidak tidur sejak sore. Sekitar pukul 12, suara itu datang lagi. Tangisan lirih, terdengar jelas dari arah jendela. Fikri? Suara itu memanggil namanya lagi, sama seperti malam pertama. Kali ini, Fikri tidak tahan. Ia bangkit, membuka pintu, dan berjalan keluar rumah. Langkahnya cepat, tapi hatinya penuh rasa ragu. Angin malam menusuk, udara lembab menempel di kulit. Desa sunyi, hanya suara anjing menggonggong di kejauhan. Suara tangisan itu terus terdengar, memanggil-manggil dari arah jembatan. Fikri, tolong aku. Tubuhnya merinding. Itu bukan sekadar tangisan, melainkan suara meminta tolong. Tanpa pikir panjang, Fikri melangkah ke arah jembatan. Sampai di sana, jembatan itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Papan kayu tua berderit diterpa angin, pagar bambunya hampir patah. Sungai di bawahnya berkilau hitam, deras meski malam tenang. Fikri berdiri di ujung jembatan, menyalakan senter. Cahaya hanya menerangi beberapa meter ke depan. Sisanya gelap gulita. Suara tangisan semakin jelas. Fikri, jangan tinggalkan aku. Langkah Fikri maju perlahan. Setiap papan kayu yang ia injak berbunyi krek, seolah akan roboh kapan saja. Angin malam bertiup kencang, membuat rambutnya berantakan. Tangisan itu kini terdengar tepat di belakangnya. Fikri? Tubuhnya gemetar. Ia tahu ia tidak boleh menoleh. Tapi suara itu begitu dekat, begitu nyata, seolah ada seseorang tepat di belakangnya. Fikri, aku di sini. Kakinya berhenti melangkah. Nafasnya tersengal. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu terus menembus. Kalau aku tidak menoleh, bagaimana kalau benar-benar ada orang di belakangku? Bagaimana kalau ada yang butuh pertolongan? Pikirnya. Kepalanya bergetar, pelan tapi pasti. Ia melawan dorongan itu, tapi rasa penasaran semakin kuat. Akhirnya, dalam satu detik yang menentukan, Fikri menoleh ke belakang. Cahaya senter bergoyang liar saat Fikri menoleh. Dan di sana, berdiri sosok perempuan berambut panjang, basah, wajahnya pucat seperti mayat. Rambutnya menutupi sebagian muka, tapi dari sela rambut terlihat mata hitam legam menatap tajam. Bibirnya bergetar, lalu mengeluarkan suara lirih. Kenapa kau tinggalkan aku? Fikri mundur dengan panik, hampir terjatuh. Tapi sosok itu tidak diam. Ia berjalan pelan mendekati Fikri, langkahnya membuat papan jembatan berderit keras. Fikri ingin berlari, tapi kakinya kaku. Senter di tangannya bergetar hebat, sinarnya terus menyorot wajah mengerikan perempuan itu. Semakin dekat, semakin dekat. Akhirnya, Fikri berhasil melepaskan diri dari kaku tubuhnya dan lari secepat mungkin ke ujung jembatan. Nafasnya memburu, dadanya hampir meledak. Ia menoleh sekali lagi, dan sosok itu sudah tidak ada. Tapi suara tangisannya tetap terdengar, mengikuti Fikri sampai ke rumah. Di rumah, wajah Fikri pucat pasi. Pak Darto yang terbangun karena suara langkah tergesa segera keluar kamar. Mas, kenapa? Mas lihat apa? Fikri terengah-engah. Aku menoleh, aku lihat dia, Pak. Perempuan itu benar-benar ada. Wajah Pak Darto langsung berubah. Astagfirullah. Mas, kenapa nekat? Saya sudah bilang, larangan itu bukan main-main. Sejak malam itu, gangguan semakin parah. Pintu kamar Fikri sering terbuka sendiri meski sudah dikunci. Cermin kecil di dinding selalu memperlihatkan bayangan perempuan itu. Kadang saat ia merekam dengan kamera, muncul sosok samar berdiri di belakangnya. Fikri sadar, dengan menoleh di jembatan, ia sudah melanggar larangan. Dan sekarang, perempuan itu tidak akan melepaskannya.
Di Desa Waringin, cerita larangan menoleh di jembatan bukan sekadar mitos. Fikri sudah membuktikannya sendiri. Sosok itu kini bukan lagi sekadar suara. Ia sudah menampakkan diri dengan jelas. Dan setelah larangan dilanggar, tidak ada jalan kembali. Tangisan itu kini selalu ada, siang dan malam. Dan Fikri tahu, arwah itu telah melekat pada dirinya. Sejak malam itu, hidup Fikri berubah jadi mimpi buruk. Setelah ia menoleh di jembatan dan melihat sosok perempuan itu, tidak ada lagi malam yang tenang. Bahkan siang hari pun ia merasa tidak sendirian. Pagi itu, Fikri duduk di beranda rumah Pak Darto dengan wajah pucat. Matanya merah karena semalaman tidak tidur. Kopi di tangannya sudah dingin, tapi ia tidak peduli. Pandangannya kosong menatap jalan desa. Pak Darto mendekat dengan cemas. "Mas, wajah Mas pucat sekali. Semalaman gak tidur lagi?" Fikri menggeleng pelan. Dia terus muncul, "Pak." Tangisannya gak berhenti. Bahkan saat aku merem, suaranya makin jelas. Aku buka mata, dia ada di pojokan kamar. Diam aja, tapi matanya terus ngeliatin aku. Pak Darto terdiam. Ia tahu, gangguan itu sudah terlalu jauh. "Mas, saya rasa, sebaiknya Mas pulang saja. Jangan lama-lama di sini. Takutnya semakin nempel sama Mas." Fikri menghela napas. Pulang memang terdengar masuk akal, tapi bagian dalam dirinya tahu masalah itu tidak akan selesai hanya dengan kabur. Sosok itu sudah mengikuti. Dimanapun ia pergi, suara tangisan itu akan tetap ada. Hari itu, Fikri tetap mencoba bekerja. Ia membawa kamera untuk merekam suasana desa. Warga yang biasanya ramah kini menghindar. Ada yang bahkan menutup pintu rumah saat Fikri lewat. Seolah mereka yakin, makhluk itu menempel padanya dan siapapun yang terlalu dekat bisa ikut sial. Siang menjelang sore, Fikri merekam suasana sawah. Angin bertiup pelan, padi bergoyang tenang. Sesekali terdengar suara burung. Saat ia memutar kamera ke arah sungai, tiba-tiba monitor menampilkan sesuatu yang membuatnya kaku. Di tepi sungai, jelas sekali terlihat sosok perempuan berdiri. Rambut panjangnya tergerai, gaun putihnya lusuh. Tapi saat Fikri menurunkan kamera dan menatap langsung dengan mata telanjang, tepi sungai itu kosong. Tidak ada siapapun. Tubuhnya merinding. Ia kembali menengok layar kamera, dan sosok itu masih ada, menatap lurus ke arahnya. Dengan panik, Fikri mematikan kamera dan berlari pulang. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak keras. Ia yakin benar apa yang ia lihat. Sosok itu sudah berani menampakkan diri bahkan di siang bolong. Malam berikutnya jauh lebih buruk. Saat sedang mencoba tidur, Fikri mendengar suara kursi digeser di ruang depan. Awalnya ia mengira Pak Darto yang sedang bangun malam. Tapi suara itu terlalu berat, seolah ada sesuatu yang menyeret kursi dengan paksa. Fikri memberanikan diri membuka pintu kamar. Ruang depan gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak redup. Kursi di ruang tamu memang bergeser, tapi tidak ada orang. Saat ia menoleh ke arah jendela, dadanya langsung berhenti berdetak sesaat. Sosok perempuan itu berdiri di luar jendela, menempelkan wajah pucatnya pada kaca. Matanya hitam pekat, bibirnya bergerak tanpa suara. Fikri tersentak, menutup pintu kamar secepat mungkin. Ia merapatkan tubuh ke dinding, mencoba mengatur nafas. Tapi suara ketukan langsung terdengar di pintu, keras dan berulang-ulang. Tok, tok, tok. "Fikri?" Suara itu berbisik, lebih jelas daripada sebelumnya. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap masuk ke kepalanya. Semakin lama, semakin keras. Sampai akhirnya ia berteriak panik. Pak Darto dan istrinya datang terburu-buru. Mereka mendapati Fikri terduduk di sudut kamar, wajahnya pucat, keringat bercucuran. "Mas, tenang dulu. Baca doa, jangan panik," kata Pak Darto.
Fikri hanya bisa menggeleng dengan mata terbelalak. Dia ada di luar, Pak. Dia terus manggil aku. Aku nggak bisa tenang. Malam itu Fikri tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk gemetar dengan lampu senter di tangan. Keesokan paginya, Pak Lurah datang setelah mendengar kabar. Wajahnya serius, kerutan di dahi makin jelas. Mas Fikri, saya sudah bilang, jangan menoleh. Sekarang sudah terlambat. Dia sudah ikut Mas. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Suara Fikri bergetar. Saya nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Dia muncul terus. Kalau gini terus, saya bisa gila. Pak Lurah menatapnya lama. Ada satu cara. Ritual di jembatan itu. Kita taruh sesajen, baca doa, lalu Mas harus meminta maaf. Tapi ingat, kalau ritual gagal, dia bisa makin marah. Dan kalau sudah begitu, nyawa taruhannya. Fikri diam. Ia tahu risikonya besar, tapi tidak ada pilihan lain. Terus-terusan diteror sama saja dengan mati perlahan. Malamnya, sebelum tidur, Fikri duduk di depan kamera, mencoba merekam pesan. Kalau aku nggak selamat dari semua ini, rekaman ini yang akan menjelaskan, katanya dengan suara gemetar. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi ia tetap bicara. Jangan pernah menoleh di jembatan angin setan. Apapun yang terjadi, jangan. Setelah mematikan kamera, ia mencoba berbaring. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini bukan sekadar tangisan. Suara itu tertawa. Pelan, panjang, melengking. Fikri menutup wajah dengan selimut, tubuhnya bergetar hebat. Di luar kamar, langkah kaki berlari-lari mengelilingi rumah. Pintu diketuk keras, jendela bergetar. Dan di telinganya, suara itu berbisik. Aku sudah ikut denganmu, kemanapun kau pergi. Fikri terbangun dengan wajah basah oleh keringat. Malam itu ia sadar, perempuan itu tidak akan berhenti. Larangan sudah ia langgar, dan teror kini menjadi bagian dari hidupnya. Hari itu, suasana di rumah Pak Darto penuh ketegangan. Semua orang yang tahu kondisi Fikri semakin khawatir. Mata Fikri sayu, lingkar hitam makin pekat, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar meski cuaca cukup panas. Pak Lurah datang membawa beberapa orang tua kampung yang paham tentang hal-hal gaib. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Fikri duduk di pojokan, memegang kamera kecilnya seolah itu satu-satunya pegangan yang membuatnya tenang. Mas Fikri, kata Pak Lurah pelan, kalau Mas setuju, malam ini kita lakukan ritual di jembatan. Kita harus kembalikan apa yang sudah Mas ambil tanpa sadar, perhatiannya. Kau sudah menoleh, berarti kau sudah membuka jalan. Sekarang kau harus menutupnya. Fikri menelan ludah. Kalau gagal, seorang lelaki tua berpeci, yang dipanggil Mbah Kromo, menatapnya dengan mata tajam. Kalau gagal, nyawa bisa melayang. Tapi kalau tidak dicoba, dia akan menggerogoti jiwamu pelan-pelan sampai kau mati juga. Pilihannya sama-sama berat. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Fikri akhirnya mengangguk. Saya siap. Saya nggak mau terus-terusan hidup begini. Malam itu, rombongan kecil bergerak menuju jembatan angin setan. Langkah kaki mereka terdengar jelas di jalan tanah yang gelap. Hanya suara jangkrik dan tiupan angin yang menemani. Fikri berjalan di tengah, diapit Pak Lurah dan Mbah Kromo. Tangan Fikri bergetar memegang kamera yang tetap ia bawa, seolah harus merekam semua sebagai bukti. Sesampainya di jembatan, suasana terasa berbeda. Angin berputar-putar kencang meski malam itu seharusnya tenang. Pepohonan di sekitar jembatan bergoyang, daunnya bergesekan menimbulkan bunyi lirih yang tidak enak didengar. Di tengah jembatan, Mbah Kromo menaruh sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan air putih di dalam kendi. Ia mulai membakar dupa. Asap tipis mengepul, menyebarkan aroma yang menusuk hidung. Mas Fikri, berdiri di sini,
kata Mbah Kromo sambil menunjuk titik dekat sesajen. Jangan bergerak sebelum aku bilang. Fikri mengangguk. Jantungnya berdegup kencang. Ritual dimulai. Mbah Kromo melantunkan doa dengan suara berat, diikuti Pak Lurah dan beberapa orang lainnya. Fikri hanya berdiri kaku, menatap asap kemenyan yang semakin tebal. Awalnya semua berjalan tenang. Tapi perlahan, suasana berubah. Angin bertiup makin kencang. Suara air sungai di bawah jembatan terdengar bergemuruh, lebih keras dari biasanya. Tiba-tiba, Fikri mendengar suara itu lagi. Tangisan perempuan. Kali ini begitu dekat, seolah tepat di belakangnya. Tubuh Fikri menegang. Tangannya berkeringat dingin. Ia ingin menoleh, tapi Mbah Kromo langsung berseru keras. Jangan menoleh. Ingat, apapun yang terjadi, jangan menoleh. Tangisan berubah menjadi teriakan panjang, melengking. Jembatan bergetar pelan. Sesajen yang ditaruh bergeser sedikit. Beberapa orang mulai gemetar, sebagian bahkan ingin mundur. Asap kemenyan mendadak padam tertiup angin keras. Malam makin gelap. Dan tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di atas jembatan. Berat, lambat, tapi jelas menuju ke arah mereka. Tok, tok, tok. Fikri merasakan napas dingin di tengkuknya. Rambut di belakang lehernya berdiri. Ia tahu sosok itu berdiri persis di belakangnya. Fikri, suara itu berbisik. Pak Lurah dan Mbah Kromo membaca doa makin keras. Suara mereka hampir tertelan oleh tiupan angin yang makin menggila. Fikri berusaha kuat, tapi tubuhnya gemetar hebat. Kakinya ingin lari, kepalanya ingin menoleh, tapi ia ingat pesan, jangan menoleh. Lalu sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, berat, dan terasa nyata. Fikri tak tahan lagi. Ia spontan menoleh. Dan disitulah ia melihatnya. Wajah pucat dengan mata hitam pekat, mulut robek lebar, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Perempuan itu berdiri sangat dekat, matanya menatap lurus ke arah Fikri. Fikri menjerit. Mbah Kromo berteriak marah. Aku bilang jangan menoleh. Sekejap, angin berhenti. Hening. Tapi hanya untuk 1 detik. Setelah itu, jeritan perempuan itu menggema, mengguncang seluruh jembatan. Sosok putih itu meloncat ke arah Fikri. Tubuhnya menembus dada Fikri seolah kabut, tapi rasa dingin yang menusuk membuat Fikri hampir kehilangan kesadaran. Ia terhuyung, jatuh tersungkur. Tubuhnya bergetar, matanya melotot. Dari mulutnya keluar suara tangisan yang bukan miliknya. Pak Lurah dan Mbah Kromo segera bergerak. Mereka menahan tubuh Fikri sambil terus membaca doa. Lawan, Mas. Jangan biarkan dia masuk penuh ke tubuhmu, teriak Mbah Kromo. Fikri meronta, suaranya bercampur antara jeritan dan tangisan. Tubuhnya terasa bukan miliknya lagi. Ia melihat kilasan-kilasan aneh di kepalanya, sosok perempuan itu berjalan di jembatan dengan bayi dalam gendongan, lalu menjerit saat seseorang mendorongnya ke sungai. Air keruh menelan tubuhnya, bersama bayinya yang menangis. Kilasan itu membuat Fikri paham. Perempuan ini bukan sekadar hantu. Dia korban. Korban dari sesuatu yang kelam di masa lalu. Dengan sisa tenaga, Fikri berteriak. Aku minta maaf. Aku bukan orang yang menyakitimu. Aku cuma manusia biasa. Tangisan dalam tubuhnya mereda sesaat, tapi kemudian berganti dengan suara tawa. Perempuan itu belum mau pergi. Mbah Kromo cepat-cepat mengambil kendi berisi air putih, menyiramkan ke tubuh Fikri sambil membaca doa. Tubuh Fikri bergetar hebat, lalu tiba-tiba tenang. Hening panjang menyelimuti jembatan. Angin berhenti. Sungai kembali tenang. Fikri terduduk lemas, wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Pak Lurah menatap Mbah Kromo dengan cemas. Sudah pergi? Mbah Kromo menggeleng pelan. Tidak.
dia hanya tenang untuk sementara. Ikatannya sama Mas Fikri belum sepenuhnya putus. Ritual ini hanya meredam. Untuk mengusirnya sepenuhnya, kita harus tahu siapa dia, dan kenapa dia gentayangan di sini. Fikri menutup wajah dengan kedua tangan. Berarti, ini belum selesai? Mbah Kromo menatapnya serius. Belum. Kalau kau tidak mencari tahu asal-usulnya, dia akan terus mengejarmu. Dan kali berikutnya, mungkin kita tidak bisa menolong. Di dalam hati Fikri, rasa takut bercampur dengan tekad. Ia sadar, jalan keluar satu-satunya adalah mencari kebenaran tentang perempuan itu. Siapa dia? Kenapa arwahnya terjebak di jembatan? Dan siapa yang telah membuatnya mati mengenaskan? Perjalanan Fikri baru saja dimulai. Fikri duduk di tepi ranjang dengan keringat dingin membasahi lehernya. Malam itu udara begitu berat, seolah setiap hembusan angin membawa bisikan yang menekan telinganya. Suara tangisan yang sejak malam sebelumnya terus menghantui, kini terdengar makin jelas. Tidak hanya dari luar rumah, tapi juga seperti berasal dari dalam kamar. Suara itu lirih, terputus-putus, dan penuh rasa sakit. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia berusaha, semakin dekat suara itu terdengar, seolah sosok yang menangis sedang duduk tepat di lantai kamar, tidak jauh dari kakinya. Fikri menunduk perlahan, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Di lantai kayu, terlihat bekas basah, seperti jejak kaki yang baru saja dilalui sesuatu yang berair. Jejak itu mengarah ke ranjangnya. Fikri langsung melompat berdiri. Pandangannya liar, mencari sumbernya. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan di setiap sudut kamar. Lampu minyak di meja bergoyang, nyala apinya bergetar, lalu padam begitu saja tanpa alasan. Kamar langsung gelap pekat. Suara tangisan berubah menjadi tawa kecil, pelan tapi menusuk, lalu berhenti mendadak. Hening. Fikri tidak bisa menahan lagi. Ia membuka pintu kamar dengan kasar, keluar, dan berlari ke ruang depan rumah Pak Rahmat. Laki-laki tua itu sudah menunggunya, wajahnya terlihat muram seakan tahu apa yang terjadi. Dia sudah menempel padamu, nak, kata Pak Rahmat pelan, suaranya serak. Arwah itu tidak akan berhenti sebelum kau kembali ke jembatan. Kau sudah melanggar larangan. Dia akan ikut kemanapun kau pergi. Fikri mencoba menahan napasnya yang masih tersengal. Apa? Tidak ada cara lain? Tidak mungkin aku kembali ke sana, ujarnya putus asa. Pak Rahmat menggeleng pelan. Tidak ada pilihan. Kalau kau lari, dia ikut. Kalau kau sembunyi, dia menemukanmu. Satu-satunya jalan adalah menghadapinya di tempat dia berasal. Ucapan itu membuat Fikri semakin merasa terjebak. Ia sadar, tidak ada jalan lain. Malam itu juga, bersama Pak Rahmat dan dua warga lain, mereka berjalan menuju jembatan. Udara semakin dingin saat langkah mereka mendekati sungai. Kabut tipis turun dari arah hutan, membuat jalanan licin. Suara gemericik air terdengar samar, bercampur dengan hembusan angin yang panjang, seperti ada yang mendesah. Sesampainya di jembatan, Fikri terdiam. Jembatan kayu itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Gelap, lapuk, dan terasa seolah setiap papan bergetar sendiri. Angin yang bertiup membuat daun-daun bambu di sekitar berdesis panjang, menambah kesan menakutkan. Pak Rahmat mengeluarkan sesajen kecil dari keranjang, bunga 7 rupa, kemenyan, dan segelas air. Ia meletakkannya di tengah jembatan. Kau harus berdiri di sini, katanya kepada Fikri. Jangan lari, apapun yang terjadi. Biarkan dia mendekat. Tapi jangan menatap matanya. Fikri menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tapi ia menurut. Ia berdiri di tengah jembatan, sementara Pak Rahmat dan dua warga lainnya mundur ke tepi, hanya berjarak beberapa meter. Kemenyan dinyalakan, asapnya perlahan naik ke udara. Awalnya hening. Tapi tak lama, suara itu kembali muncul, tangisan lirih,
kali ini jauh lebih dekat. Dari arah sungai, terdengar suara cipratan air, seperti ada yang berjalan pelan di permukaan. Tangisan berubah jadi jeritan panjang, lalu hening lagi. Fikri menggenggam erat tangannya. Ia bisa merasakan sesuatu mendekat dari belakang. Langkah basah itu semakin jelas, papan jembatan berderit satu persatu. Bau anyir menyengat menusuk hidungnya. "Nak, jangan menoleh," suara Pak Rahmat bergetar memberi peringatan. Tapi suara tangisan itu kini persis di belakangnya, sangat dekat, sampai Fikri merasakan hembusan dingin di tengkuknya. Ia ingin menoleh, tapi menahan dengan seluruh tenaganya. Tubuhnya gemetar. Lalu tiba-tiba, suara itu memanggil namanya. Pelan, tapi jelas. "Fikri?" Ia membeku. Dadanya terasa sesak. Bagaimana mungkin arwah itu tahu namanya? Sekali lagi suara itu memanggil. "Fikri, lihat aku." Fikri menutup matanya, hampir menangis karena rasa takut. Kakinya kaku, tapi bayangan gelap di lantai kayu terlihat semakin panjang, mendekatinya. Pak Rahmat buru-buru membaca doa dan melempar bunga ke arah Fikri. Asap kemenyan makin pekat. Suara jeritan keras menggema, begitu kuat sampai membuat daun-daun di sekitar bergoyang liar. Fikri merasakan sesuatu menyentuh bahunya, dingin seperti es. Ia tidak tahan lagi. Refleks ia menoleh sedikit, hanya sekejap. Dan di sana, berdiri sosok perempuan dengan wajah penuh darah, mata melotot besar, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Dari mulutnya menetes air hitam pekat, dan ia menatap lurus ke arah Fikri. "Lihat aku," bisiknya lagi. Fikri berteriak sekuat tenaga. Tubuhnya terhempas ke belakang, terjatuh ke lantai jembatan. Pandangannya berputar, dan sosok itu melayang mendekatinya dengan cepat. Pak Rahmat segera menghambur ke arahnya, membacakan doa dengan suara keras, sementara dua warga lainnya memegang tubuh Fikri agar tidak jatuh ke sungai. Asap kemenyan dilempar ke arah sosok itu. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang yang menusuk telinga, lalu sosok itu memudar, menghilang di telan kabut. Hening. Fikri terbaring lemas, napasnya berat. Pak Rahmat menatapnya dengan mata penuh kelelahan. "Kau sudah melihatnya. Dia akan selalu mencoba memanggilmu lagi. Tapi selama kau ingat jangan menatapnya lama, dia tidak bisa membawamu pergi." Fikri tidak menjawab, matanya kosong. Bayangan wajah perempuan itu masih jelas dalam pikirannya. Jeritan itu masih terngiang. Ia tahu, meski teror itu mereda, arwah itu belum benar-benar pergi. Sejak malam itu, Fikri meninggalkan desa. Ia tidak pernah kembali. Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang. Setiap kali ia melewati jembatan dimanapun, bahkan di kota, ia selalu merasa ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Kadang suara lirih memanggil namanya di telinga, membuatnya hampir menoleh. Namun ia ingat kata-kata Pak Rahmat. Jangan menoleh. Dan sampai hari ini, Fikri tidak pernah berani melanggar larangan itu lagi. Tamat.